Nah, jadi apa saja sih isi dari buku KIA ini? Nah, teman-teman, dari sampulnya saja sudah kelihatan ya, mencakup antara ibu dan anak, dan ini suaminya. Nah, di sini di sampul pertama ini ada nama ibu, nama anak. Yang pasti ada nick ya, nick ibu dan nick anak. Yang bisa dilihat di kakak. Nanti halaman pertama ini ada daftar isi ya seperti ini. Gak tahu sih, ini benar-benar lengkap banget, mulai dari kesehatan ibu pada saat kehamilan, pada saat persalinan, nifas, lalu keluarga berencana, keterangan lahir, bahkan di saat bayi baru lahir, pemeriksaan stimulasi deteksi. Ini lengkap banget, perlindungan terhadap anak sampai anak dewasa pun ini masih harus dipakai, masih harus dibaca, karena ini memang penting banget. Nah, di sini ada identitas, ada nomor registrasi ibu, nomor urut di kohort ibu, tanggal menerima buku KIA ini, nomor yang aktif, nama ibu, identitas keluarga ya. Kalau ini memang identitas rumah sakit atau rumah bersalin yang ibu tempati, yang ibu datangi pada saat persalinan, kehamilan. Ini identitas ibu, identitas keluarga ibu, tanggal lahir, kehamilan keberapa, agamanya apa, pendidikannya apa, golongan darah, sampai pekerjaannya juga, dan identitas suami, ini alamat rumah lengkap, dan nama anak yang pertama. Di sini ada periksa kehamilan. Nah, biasanya periksa kehamilan ini didapatkan oleh ibu pada saat kehamilan. Jika ibu tidak mendapatkan pemeriksaan diantaranya seperti pengukuran tinggi badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran lingkar lengan atas, dan sebagainya, jika ibu tidak diperiksa dalam salah satu ini, ibu bisa tanyakan kepada bidan tersebut atau dokter kandungan. Nah, memang ini mencakup tes pada kehamilan, ada tes laboratorium juga. Dan tidak lupa pemberian tablet tambah darah jika ibu tidak diberikan, atau mungkin dokter atau bidannya kelupaan, ibu bisa tanyakan saja. Makanya ini harus sering dibaca agar ibu pada saat tidak mendapatkan informasi atau tidak mendapatkan pemeriksaan tersebut, ibu bisa langsung tanyakan. Konseling. Lalu di sini ada perawatan sehari-hari ya pada saat kehamilan. Di antaranya yaitu menjaga kebersihan diri, makan beragam makanan. Jadi di sini nanti ibu akan mendapatkan informasi mengenai makanan apa saja yang mencakup pada saat perawatan sehari-hari pada saat kehamilan. Nanti bisa dibaca di sini, semuanya lengkap. Dan ini juga pastinya ibu harus benar-benar mengetahui apa saja yang dihindari pada saat kehamilan, yaitu diantaranya kerja berat, merokok, kebiasaan yang buruk lah diantaranya seperti ini. Aktivitas fisik juga harus diperhatikan karena akan mempengaruhi si dede bayi atau pada kehamilan. Ini juga ada makanan-makanan ya yang harus dihindari dan yang harus dikonsumsi. Nah, ini persiapan persalinan. Jadi pada saat kehamilan itu pasti ibu akan ditanyakan persiapan persalinannya seperti apa, lalu akan bersalin di mana, alat-alat persalinan juga harus disiapkan. Di sini memang benar-benar lengkap.
bisa dibaca aja. Nah, ini ada tanda bahaya pada kehamilan ya. Ini ibu hamil harus benar-benar mengetahui. Karena kenapa? Agar dapat dihindari, atau mungkin nanti pada saat mungkin misalnya ibu hamil memiliki tanda-tanda seperti ini, segera hubungi tenaga kesehatan atau bidan terdekat. Di antaranya muntah terus, tak mau makan, demam tinggi, bengkak kaki, janin dirasakan kurang, pendarahan, air ketuban keluar. Ini benar-benar lengkap banget. Masalah lain pada saat kehamilan, misalnya terasa sakit pada saat kencing, jantung berdebar, diare berulang, ini harus segera datangi bidan terdekat atau tenaga kesehatan jika ini benar-benar terjadi pada ibu. Lalu ada bersalin. Nah, selain kehamilan, di sini juga ada penjelasan mengenai persalinan. Tadi kehamilan sudah kita bahas ya. Ini juga ada persalinan. Tanda awal persalinan seperti ini: perut mulas, kaula lendir bercampur darah. Ini juga ada muncul salah satu tanda di atas ini. Suami atau keluarga segera bawa ibu hamil ke fasilitas kesehatan. Ini juga ibu akan diberikan informasi mengenai proses melahirkan. Nah, seperti ini bisa dibaca oleh ibu nanti. Nah, di sini tentunya ibu harus mengetahui tanda-tanda bahaya pada persalinan. Jangan sampai tidak mengetahui, karena jika misalkan ibu memiliki tanda-tanda bahaya seperti ini, atau mungkin tanda bahaya mengalami kejang, nah bahwa itu namanya tanda bahaya persalinan, maaf. Jadi segera bawa ke fasilitas kesehatan. Lengkap banget ya Bu. Di sini juga ada perawatan ibu nifas. Nah, selain hamil, selain persalinan, juga ada perawatan pada saat nifas setelah melahirkan. Nah, yang pastinya di sini ada hal-hal yang harus dihindari dari ibu bersalin selama nifas. Di sini ada membuang ASI. Yang pertama yaitu dinamakan ASI eksklusif ya, yang keluar dari kolostrum, karena sangat berguna untuk kekebalan tubuh anak. Membersihkan payudara dengan alkohol ini tidak boleh ya. Kalau membersihkan dengan air biasa saja, ini tidak boleh dilakukan. Lalu mengikat perut terlalu kencang. Mengikat perut seperti biasa saja, jangan sampai terlalu kencang. Ini menempelkan daun-daunan pada kemaluan. Ini tidak, ini harus dihindari. Lalu di sini ada cara menyusui yang benar seperti ini. Lalu ini ada posisi menyusui bayi kembar. Ini bayi kembar mungkin ya. Lalu ini cara menyusui yang benar untuk bayi biasa. Nah, di sini ada cara memerah dan menyimpan ASI. Sebelum diberikan kepada bayi, rendam dalam wadah berisi air hangat seperti ini. Diperas. Ini di meses dulu, lalu diperas, lalu disimpan ke gelas atau ke botol, disimpan ke air hangat di freezer dulu, mungkin di kulkas. Lalu jika ingin diminum, rendam di air hangat lalu diminumkan. Di sini ada cara-cara suhunya.
lamanya penyimpanan, tempat penyimpanan, lengkap banget ya. Lalu di sini ada tanda bahaya pada ibu nifas nih. Jika ibu memiliki tanda bahaya seperti ini di salah satunya, segera hubungi fasilitas kesehatan. Di antaranya pendarahan lewat jalan lahir, keluar cairan berbau, bengkak di wajah, demam lebih dari 2 hari, darah bengkak, ibu terlihat sedih, bisa langsung hubungi fasilitas kesehatan terdekat. Nah, di sini ada keluarga berencana ya. Tadi kita sudah membahas ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas. Lalu ini ada keluarga berencana. Di sini dijelaskan lengkap banget. Ibu bisa baca karena memang ini penting banget. Ibu akan melakukan kontrasepsi seperti apa, dan ibu bisa melihat juga metode kita di jangka pendek dan panjangnya. Di sini ada catatan kesehatan ibu hamil, itu menyangkut persalinan, penolong persalinannya ibu apa, dokter apa, bidan apa, lalu ada mau pakai kendaraan apa, kendaraan pribadi atau ambulan, metode kabinnya seperti apa, ini benar lengkap banget. Nah, kalau ini diisinya, nah di sini ada catatan kesehatan ibu hamil. Ini diisi oleh petugas kesehatan. Ini ada hari pertama, hari terakhir, ada hari taksiran ibu bersalin. Nanti biasanya diberitahukan oleh bidan atau dokter bahwasannya kapan taksiran ibu bersalin. Juga lingkar lengan atas, golongan darah, penggunaan kontrasepsi sebelumnya, riwayat penyakit yang diderita ibu, riwayat alergi, misalkan alerginya alergi obat kan, atau alergi apalah itu, pokoknya ibu bisa langsung dikasih tahukan kepada dokter atau bidannya. Menghindari gawat darurat. Nah, ini juga ada keluhan sekarang, tekanan darah, berat badan, umur kehamilan berapa minggu, tinggi pundus, detak janin, dan juga denyut jantung janin. Di sini juga ada hamil keberapa, misalkan hamil keempat ya, jumlah bersalinnya berapa, jumlah kegugurannya berapa, jumlah anak hidup berapa, jumlah anak lahir kurang bulan. Ini benar-benar lengkap banget. Ini juga ada catatan kesehatan ibu bersalin. Selain catatan kesehatan ibu hamil juga, ini ada catatan ibu bersalin dan ibu nifas, bahkan bayi baru lahir. Di sini ada ibu bersalin dan ibu nifas. Tanggal persalinannya tanggal berapa, pukul berapa, umur kehamilan, penolong persalinan siapa. Ini kenapa harus ditulis, dan ini kenapa penting banget, karena memang ini untuk menjaga hal yang tidak diinginkan. Misalkan ibu memiliki persalinan yang sangat-sangat tidak diinginkan, dan ini bisa dipertanyakan penolong persalinannya bidan apa, dokter apa gitu, cara persalinannya normal atau tindakan operasi, keadaan ibu sehat harus sakit, tidak sakit. Lalu ini ada bayi saat lahir. Ini anak keberapa, berat lahirnya berapa, panjang badan, lingkar kepala, jenis kelamin, kondisi bayi saat lahir seperti apa, asuhan bayi baru lahir. Nah, di sini juga ada catatan rujukan, ada umpan balik rujukan, lengkap banget ya.
Nah, ini juga ada perawatan anak usia 29 hari atau sampai 6 tahun. Ini benar-benar lengkap banget. Jika misalkan anak ibu memiliki mengalami sakit, ibu bisa baca di sini. Nah, ini ada pemenuhan kebutuhan gizi perkembangan anak, pemberian makan pada bayi 9-12 bulan, cara pemberian MPASI seperti apa. MPASI itu makanan pendamping ASI ya. Cara membuat MPASI ini lengkap banget. Perkembangan bayi, pemenuhan kebutuhan gizi anak, simulasi anak di usia 2-3 tahun, perkembangan usia anak. Ini bisa dibaca selalu karena memang ini banyak banget informasi yang harus ibu ketahui. Ini ada patograf. Ini bisa ibu baca selengkap-lengkapnya. Sini juga ada informasi mengenai anak harus dilindungi. Mengapa anak harus dilindungi? Memang harus dilindungi karena mereka memiliki hak-hak dan kewajiban tersendiri. Ya, ada anak oleh semua penduduk yang berumur di bawah 18 tahun. Anak memiliki hak untuk memperoleh identitas dari negara. Anak diasuh oleh keluarga. Anak mendapat ASI, gizi, imunisasi, dan jaminan kesehatan. Anak mendapat pendidikan. Anak mendapat perlindungan hukum secara khusus, diantaranya kekerasan fisik. Anak-anak harus dilindungi dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, kriminal, eksploitasi, lantaran. Bagaimana melindungi anak dari kekerasan fisik dan kesejahteraan seksual? Nah, nanti ibu bisa baca di sini cara lengkap. Waspadai banyak pelaku kekerasan fisik, seperti contohnya seperti ini, memberikan balon, nanti lalu si anaknya diberikan coklat. Biasanya dilakukan oleh orang yang tidak kenal yang ingin melakukan kekerasan atau kejahatan. Ibu juga bisa membangun komunikasi dengan anak dengan cara dengarkan anak cerita, orang lain belajar, lihat dari sudut pandang, hargai pendapat. Jika anak bercerita sesuatu hal yang sekiranya membahayakan, tanya kepada anak bagaimana solusinya. Lalu di sini diajarkan anak tidak ada orang yang boleh menyentuh bagian pribadi. Ini bisa ibu ajarkan kepada anak ibu. Dada, pahat, dan kelamin. Ini apa yang harus dilakukan jika Anda mengira bahwa ada anak Anda yang menjadi korban kekerasan fisik atau kejahatan. Nah, ibu bisa baca ini lengkap banget. Dari anak, lingkungan yang aman, cara bantuan untuk menolong kesehatan atau mental fisik, bisa komunikasikan dengan aparat negara, informasikan kejadian ini pada P2 TP2A, jaga rahasia. Dalam undang-undang hak anak, anak yang menjadi korban
kejahatan seksual berhak untuk dirahasiakan namanya. Ini ada undang-undangnya ya. Ini ada undang-undangnya, bisa dibaca oleh ibu. Ini informasi sangat lengkap dan penting banget.